Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS, ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan membahas sebuah temanya begini ya. Yesus itu Allah segala abad atau bukan Allah? Saudara-saudara ya. Yesus itu jadi Allah segala abad atau bukan Allah? Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, menurut Anda, menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Allah segala abad atau bukan Allah? Sulit ya jawabnya ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar ya, dan harus fakta ya. Oke, kita tanya dulu ya. Saudara-saudaraku umat Katolik, aku mau nanya, menurut Anda Yesus itu Allah atau tidak pernah jadi Allah? Yesus Kristus tidak pernah jadi Allah, Pak. Bahkan jadi putra pun, jadi Tuhan pun enggak. Bagi umat Katolik, Yesus Kristus itu paling tinggi cuman jadi putra. Fakta? Betul Pak, fakta Pak. Ya, itu umat Katolik ya. Ortodok sami mawon Pak. Ortodok sama Katolik sami mawon. Ya kita diskusi aja ya. Jadi ortodok sama Katolik sama. Yesus tidak pernah jadi Allah. Boro-boro jadi Allah Pak, jadi Tuhan aja enggak. Yesus cuman posisi paling tinggi itu putra. Yang jadi Allah itu Bapa, lalu Yesus cuman jadi putra. Katolik dan ortodok dan segala turunannya ya. Kemudian kita tanya ke Protestan, ya saudara-saudaraku umat Protestan. Protestan itu turunannya ya udah Protestan dulu deh. Menurut umat Protestan, Yesus itu Allah apa tidak pernah jadi Allah? Oh enggak pernah Pak. Yesus itu tidak pernah jadi Allah. Yang jadi Allah itu Bapa. Yesus itu cuman jadi Tuhan, lumayan ya. Kalau di Katolik sama Ortodok Yesus kan cuman jadi putra. Tapi kalau di Protestan Yesus jadi Tuhan. Tapi Tuhan ini tetap bukan Allah. Bukan Allah bukan. Allah itu tetap Bapa. Itu Protestan. Nah, sekarang kita lihat karismatik, Pentakosta, Advent. Ya, Mormon itu termasuk Protestan deh, Mormon ya. Jadi kita kelompok ketiga adalah karismatik, Pentakos dan Advent ya. Menurut saudara-saudaraku yang dari karismatik, Pentakosta dan Advent, Yesus itu pernah jadi Allah enggak? Enggak pernah, Pak. Yang jadi Allah itu tetap Bapa. Tetapi dalam nama Yesus Kristus. Bingung ya. Ya, gereja bingung Indonesia dong kalau gitu ya. Bapa dalam nama Yesus itu kan enggak pernah ada Bapa dalam nama Yesus ya. Tapi ya mereka seperti itu ya. Yang jadi Allah tetap Bapa tapi dalam nama Yesus katanya ya. Itu namanya gereja bingung ya. Kalau di Alkitab itu disebut suam-suam kuku dalam Wahyu 3 ayat 16 itu akan dimuntahkan Allah. Oke, jadi clear, saya sudah nanya tiga kelompok yang sering mengatasnamakan Kristen atau ngaku Kristen ya. Katolik, Ortodok dan turunannya, kemudian Protestan, kemudian karismatik, Pentakos dan Advent ya. Itu semuanya tidak mengakui Yesus itu Allah. Ya. Level pertama tidak mengakui Yesus Kristus itu Allah. Level kedua tidak mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Walah boro-boro Pak, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Yesus Allah aja enggak. Kok Yesus satu-satunya Allah? Ya lebih enggak lagi. Level kedua lewat. Level ketiga paling tinggi, Yesus Kristus satu-satunya Allah sejak dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Walah Pak, ya enggak dong. Katolik suruh mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Enggak mungkin. Yesus Allah aja enggak mungkin, ini suruh satu-satunya, udah gitu suruh dari sebelum segala abad. Katolik enggak mungkin lewat ya.
lewat Katolik. Protestan lewat, ya. Karismatik, Pentakosta, Advent lewat. Pak, nggak mungkin Pak kita mengakui Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Yesus Allah mungkin masih dipertimbangkan katanya. Iya. Ya. Pak, Dede ada di mana nih? Oh, ini saya di depan klinik ya. Saya punya klinik ya, istri saya itu ya. Di mana Pak? Di Cibubur ya. Makanya aku tuh tinggal ya 5 dari 7 hari aku tuh ada di Cibubur nemenin istriku nih ya. Katolik mustahil mengakui Yesus Allah, apalagi suruh mengakui Yesus satu-satunya Allah, apalagi satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Protestan sami mawon, karismatik, Pentakosta, Advent sami mawon. Jadi clear, aku tidak ngarang ya, kalian cek di sana. Jadi 90% gereja menolak Yesus Allah, betul? Betul Pak. Menolak Yesus satu-satunya Allah, betul? Betul Pak. Menolak Yesus satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, betul Pak? Betul. Berarti 90% gereja di luar sana 3 level di bawah kebenaran Alkitab. Ya, saya akan jelaskan kebenaran Alkitab level paling tinggi. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi 90% yang ngaku gereja Katolik dan turunannya Ortodok, Protestan dan turunannya Mormon, Pentakosta, Karismatik dan Advent, 3 level di bawah kebenaran. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Ya, kita ngobrol santai ya. Kita harus memulai segala sesuatu itu dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah Allah yang berkarya, sementara yang duduk manis, ini bahasa saya ya, duduk manis di tata surga itu Allah. Perhatikan baik-baik. Ya, yang berkarya itu disebut Tuhan, makanya nanti firman itu jadi Tuhan ya, disebutnya Tuhan. Kemudian yang duduk di tata surga, disembah di surga itu Allah. Perhatikan baik-baik, sejak semula Allah itu sudah punya nama Yesus. Perhatikan baik-baik, sejak semula. Setelah tadi Yohanes 1 ayat 1, maka kita harus cara memahaminya lari ke Roma 16 ayat 25. Rahasia Allah yang didiamkan selama berabad-abad ya. Lalu mulai dibuka di Perjanjian Lama, di kitab nabi-nabi, lalu ayat 27 baru dinyatakan, yaitu Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat selama-lamanya. Ayo, rahasia Allah yang disimpan yaitu didiamkan selamanya berabad-abad. Ternyata rahasia itu apa? Nama Allah itu Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika Perjanjian Lama ya, Tuhan huruf besar semua itu nama sebutan untuk Yesus. Gampang, Anda akan gampang memahami itu. Ya. Ya, ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, yang di surga tetap Yesus dari sebelum segala abad, Allah itu punya nama Yesus. Ya. Ya. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus. Makanya di seluruh jagat raya ini awalnya nama Yesus itu cuma satu. Yang bayi lahir anak Maria itu. Baru muncul Yesus yang lain itu ketika Yesus mau disalib. Ya, diadili muncullah Yesus Barabas. Kalau nggak muncul Yesus Barabas, Yesus yang Kristus pasti dibebaskan, karena menjelang hari raya harus membebaskan. Betul? Makanya tiba-tiba muncul Yesus Barabas. Nggak jelas itu, orang cuma dibilang ada penjahat gitu aja. Habis itu ngilang, nggak jelas. Setelah dibebaskan apa karyanya juga nggak ngerti, nggak dicatat. Pokoknya cuma untuk pilihan supaya Pilatus bisa milih antara Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Yang disebut Kristus.
Barabas aja bebasin. Nah, udah itu ngilang orang ini, gitu, nggak jelas. Lalu Yesus disalib. Andaikan tidak ada Barabas, andaikan tidak muncul Barabas, maka Yesus yang Kristus dibebaskan. Sampai sini clear? Ketika Yesus jadi manusia, maka Allah di surga tetap punya nama Yesus. Kan Allah yang duduk manis di surga. Ya. Oke, lalu nanti mati disalib, naik ke surga, kembali lagi jadi apa ya? Jadi firman lagi. Wahyu 19 ayat 13. Firman adalah Allah lagi. Balik lagi Yohanes 1 ayat 1. Sampai sekarang firman itu memakai namanya yang baru. Wahyu 3 ayat 12 yaitu anak domba. Jadi sekarang di surga kalau dulu adalah firman dan Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Kalau sekarang anak domba bersama-sama dengan Allah. Anak domba adalah Yesus. Allah juga punya nama Yesus. Dari dulu sudah punya nama Yesus. Ya, lihat sampai sini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab menulis Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, dari kapan Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Titus 2 ayat 3, Allah yang maha besar, juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang esa benar-benar. Yesus Kristus itu Tuhan benar-benar. Yesus Kristus itu maha besar benar-benar. Yesus Kristus itu maha kuasa betul-betul. Yesus Kristus itu alfa omega, dari alfa sampai omega betul-betul. Maha kuasa betul, maha besar betul, maha kudus betul, Allah yang benar betul. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar ngobrol santai. Berarti sekarang ketahuan Pak ya, gereja-gereja itu tidak tahu kalau Yesus itu Allah sudah ada sejak alfa sampai omega. Ya betul. Wahyu 1 ayat 8 dulu. Ya. Ya. Bapa itu pernah jadi Allah enggak sih Pak? Ya enggak pernah. Bapa itu tidak pernah jadi Allah dan tidak pernah disembah jadi Allah. Ya. Orang Yahudi itu memanggil Bapa untuk sebutan untuk Allah, sementara Yesus memanggil Bapa itu artinya kiasan. Kiasan Yesus. Yesus ini Allah di surga. Mosok Yesus sujud pada Yesus jeruk, sujud sama jeruk gitu ya. Makanya Yesus memanggil Bapa. Ya. Bapa itu finish ya, ketika Yesus sudah naik ke surga kembali lagi sebagai Allah, ya udah Bapaknya stop. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Yesus Allah segala abad, Allah segala abad, ya. Ataukah tidak pernah jadi Allah? Yang benar mana? Allah segala abad. Jadi gereja 90% salah dalam 3 level. 3 level nggak main-main loh. Ya. Tidak mengakui Yesus Allah, menolak Yesus satu-satunya Allah. Tidak mengakui, menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku umat Katolik, saudara-saudaraku umat Protestan dan turunannya Mormon, saudara-saudaraku umat karismatik dan segala grupnya yaitu Pentakos dan Advent. Saya mau kasih tahu Anda semua, ketinggalan kebenaran Alkitab itu 3 level, tak kasih tahu. Paling mentok Anda hanya mengimani Yesus Tuhan, betul? Tidak pernah jadi Allah. Kadang-kadang pernah Pak, tapi Allahnya enggak cuman Yesus, Bapa dalam nama Yesus. Level kedua adalah Anda ketinggalan bahwa Yesus itu satu-satunya Allah. Level ketiga, ketinggalan lagi. Yesus Kristus satu-satunya Allah, udah gitu dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ayo Bapak Ibu Saudara, aku mau ngomong jujur-jujur ini ya. Gusti nyuwun ngapura. Orang yang menolak Yesus Allah bakal selamat enggak? Mboten Pak. No way. Ya, tidak. Orang yang menolak Yesus Allah tidak akan selamat.
Ya, itu level paling rendah. Ya. Ya. Orang kalau menolak Yesus Allah pasti menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, pasti juga menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selamanya. Ya, yang duduk di tata surga Yesus Kristus, nggak ada Bapa, nggak ada. Ya, silahkan dicari sampai jungkir balik, nggak akan ketemu ayat Alkitab ada rasul berdoa kepada Bapa, ada murid berdoa kepada Bapa, nggak pernah ada. Demi nama Bapa, nggak pernah ada demi nama Bapa. Ya Bapak Ibu Saudara, bincang-bincang ini harus apa ya, dengan santai, harus nusuk ke hati kita. Nah selama ini Pak Pendeta HTD, kami ini ke gereja tiap hari Minggu rajin loh Pak. Udah gitu Pak, kami kusuk banget Pak, dikasih janji nanti masuk surga. Nah sekarang kita tahu, surga itu hanya bagi orang yang percaya Kristus, yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu disebut orang Kristen. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau memuliakan Allah dalam nama Bapa tidak laku di surga. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus tidak laku. Bapa dalam nama Yesus tidak laku. Ya. Tentu di samping itu harus dibaptis dengan benar supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku umat Katolik, umat Protestan ya, umat Pentakos, karismatik gitu, Mormon, Advent, Ortodok. Saya mau kasih tahu, Anda ketinggalan 3 level kebenaran Alkitabiah. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat fundamental, nggak main-main loh. Ya, ya, Roma 10 ayat 2, giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Nah itu benar tuh. Giat toh kalian? Giat Pak, kami tiap minggu giat banget Pak. Tapi tanpa pengertian yang benar. Allahmu salah. Ya. Ya, mestinya Allah itu Yesus Kristus yang kamu tinggikan, kamu muliakan, si Bapamu itu, salahmu di situ. Ayo Bapak Ibu Saudara, Gusti nyuwun ngapuro ya, bilang minta ampun ke Tuhan ya. Sekarang back to the Bible. Alkitab menulis Yesus itu Allah. Bapaknya kemana Pak? Bapaknya sudah finish. Bapak adalah kiasan Yesus Allah. Ya. Dan tidak pernah ada orang yang nyembah Bapa. Tidak pernah ada sepanjang Alkitab, tidak pernah ada ayat yang mengatakan ada orang nyembah Bapa. Enggak ada. Ya. Bapa dalam arti Allah lo ya. Ya. Ya, kalau Bapa itu yang dimaksud Yesus Kristus ada, itu Paulus itu. Paulus suka main-main kata-kata seperti itu. Misalnya Efesus 3 ayat 14, terus mana lagi ya, 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Paulus itu bermain-main kata Bapa, padahal yang dimaksud Yesus. Ikut sekolah Alkitab, dibaptis ya, itu langkah paling awal ya Bapak Ibu Saudara ya. Imani bahwa jangan sampai nanti percuma kita sudah puluhan tahun dikiranya nanti masuk surga, kan kasihan. Ada bapak, ada orang tua kita, ada anak kita, ada tante kita, ada cucu kita, kan kasihan. Suami kita, istri kita, kan kasihan. Puluhan tahun gitu, dari bayek sampai tuwek sampai matek gitu. Aku beriman pada Bapa, sekarang sudah dengar ya. Silakan di cross check di ayat Alkitab. Weh, ternyata Pak Pendeta HTD bener semua ini. Lah iya wes. Ya, ikut sekolah Alkitab bagi yang ini ya, yang masih mampu gitu ya, masih mampu, terus punya waktu juga, karena ini kan online jadi gampang kok. Terus ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.